Masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan yang oleh kaum muslimin mayoritas di negeri ini khususnya dijadikan sebagai yaumul farah, hari kebahagiaan bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita perhatikan lagi, ternyata bukan hanya lahirnya Nabi yang terjadi di bulan Rabiul Awal tanggal 12 ini, tapi juga wafatnya Nabi juga terjadi pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kok yang diperingati justru kelahirannya Nabi? Harusnya disebutkan juga yaumul farah wa yaumul huzn, hari yang penuh dengan kebahagiaan dan hari yang penuh dengan kesedihan. Kenapa? Karena ada dua sisi. Satu sisi senang Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal ini. Di sisi yang lain sedih karena Nabi Muhammad wafat di tanggal 12 bulan Rabiul Awal ini juga. Maka ketika ada pertanyaan ini, Sayyid Alwi Al-Maliki menjelaskan dengan mengutip qaulnya Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Qaul Al-Ikhtifal. Apa katanya? Inna syari'ata hattats liidharis surur. Sesungguhnya syariat itu hanya mendorong seseorang untuk menunjukkan kebahagiaan. Jadi ketika ada bayi baru lahir, maka itu dianjurkan untuk akikah sebagai bentuk kebahagiaan, sebagai bentuk syukuran, senang. Tapi ketika seseorang meninggal dunia, maka tidak ada anjuran untuk kemudian sedih berlebihan, enggak ada. Dilarang yang namanya niyahah berlebihan, dilarang. Maka di sini syariat hanya mendorong manusia, khususnya kaum muslimin, agar menampakkan kesenangannya saja, kegembiraannya saja. Bukan yang sedih-sedihnya, bukan. Yang ditonjolkan yang senangnya. Sebagaimana sistem kekhilafahan Islam dulu. Itu sistem kekhilafahan Islam banyak kebaikannya. Walaupun ada juga minusnya, di mana terjadi konflik berkepanjangan pada saat itu sesama kaum muslimin hanya karena beda firqah, beda kelompok, beda pemahaman. Tapi yang harus ditonjolkan oleh kaum muslimin jangan itunya. Yang ditonjolkan apa? Yang baik-baiknya, yang bagus-bagusnya. Supaya apa? Supaya kita ini bangga dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat khilafah, syariat tentang sistem kepemimpinan dalam Islam. Begitupun Maulidun Nabi. Ini merupakan salah satu ajaran yang sudah disampaikan oleh banyak ulama, yang kemudian kita dianjurkan untuk bahagia dengan bulan Rabiul Awal ini. Karena di bulan Rabiul Awal inilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam kehidupan dunia. Walaupun pada bulan Rabiul Awal ini pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan kehidupan dunia. Hanya saja kata Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki dengan mengutip kitabnya Jalaluddin As-Suyuti, inna syari'ata hattats ala idharis surur. Sesungguhnya syariat itu hanya mendorong kita orang-orang yang beriman ini agar menampakkan kebahagiaan. Jangan memperingati wafatnya Nabi di bulan Rabiul Awal ini. Tapi yang diperingati apa? Yang diperingati adalah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di mana-mana umat Islam mayoritas di negeri ini mereka banyak yang memperingati Maulid Nabi di banyak musola, di banyak masjid, banyak kampung, di pelosok-pelosok desa. Ya.
Berarti gimana Ustaz? Maulid Nabi itu memperingatinya termasuk apa? Termasuk kultur, termasuk adat. Yang namanya adat ya boleh dilakukan, boleh juga enggak dilakukan. Yang penting saling toleransi, saling menghormati. Yang melakukan hormati, yang enggak melakukan. Jangan kemudian menuduh orang yang enggak mau memperingati Maulid Nabi sebagai orang yang enggak cinta kepada Nabi. Siapa yang gak ikut muludan berarti gak cinta sama Nabi, jangan. Begitupun yang gak maulidan. Jangan kemudian memprovokasi, mengejek orang-orang yang muludan. Yang muludan berarti bid'ah. Kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah finnar. Jangan juga. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim hanya diwajibkan untuk mendoakan pada kebaikan. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan paham, kita doakan yang baik-baik. Kalau yang dilakukan oleh kawan yang maulidan itu benar, semoga dapat pahala dari Allah. Kalau ternyata salah, semoga diampuni kesalahannya oleh Allah. Jangan kemudian kalau salah semoga diazab sama Allah, dimasukkan ke neraka sama Allah, digedek-gedek sama malaikat Allah, digedik-gedik sama malaikat. Janganlah. Begitupun sebaliknya. Yang maulidan juga harus mendoakan yang baik kepada yang enggak maulidan. Kalau teman saya dengan sikapnya itu enggak suka maulidan, enggak setuju maulidan, itu merupakan sesuatu yang hak. Semoga Allah berikan pahala terbaik dari apa yang sudah menjadi sikapnya. Tapi andai kata itu merupakan sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak baik, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Enak kalau semacam ini. Jangan kemudian dituduh kalau misalnya dia apa yang dilakukannya itu salah. Semoga dia dek-dek ning malaikat, dicekek ning malaikat Israel. Kenapa? Karena enggak cinta berarti sama Nabi. Jangan. Inilah yang tidak pantas terjadi pada di tengah-tengah kaum muslimin ya. Kita saling tasamuh, saling toleransi antara satu muslim dengan muslim lainnya.